Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat. Yang mana program acara Hidup Sehat menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Wah, bagaimana kabar Anda nih pemirsa? Karena dalam program acara Hidup Sehat ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Dr. Rudy Gunawan, spesialis obgyn, subspesialis onkologi, kemudian Demas, FI Seres. Benar nih, benar ya dokter ya saya nyebutnya ya? Wah, Masya Allah sekali luar biasa gelarnya. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Buat pemirsa juga ya dokter ya, semoga selalu sehat ya. Baik pemirsa, pada hari ini tema kita yaitu kenali gejala dan cara mengobati miom pada rahim. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, Anda bisa langsung bergabung melalui line telepon di nomor 0811 7433 133. 0811 7433 133. Jadi apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami di studio TVRI Jambi. Tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik dokter, terima kasih telah hadir nih dokter di studio TVRI Jambi. Tentunya pemirsa pengen tahu nih lebih dalam tentang siapa sih dokter Rudy Gunawan ini. Mana tadi saya nyebutinnya gelarnya Masya Allah panjang sekali ya dokter ya. Kalau yang spesialis obgyn saya tahu nih memang khusus untuk bagian rahim ya, untuk kandungan. Kemudian ada subspesialis onkologi dan kemudian Demas. Itu diploma minimal asas surgery, itu diploma di bidang bedah laparoskopi. Oh, bedah khusus laparoskopi. Dan kemudian terakhir V Seres. Saya salah satu takut sebut nih. Fellow ya, pendidikan Fellowship International Robotic Surgeon. Jadi bedah robotik. Gitu. Wah, luar biasa. Mungkin di Jambi baru dokter ya satu-satunya ya? Atau gimana nih dokter untuk robotik ini tadi? Ya, tapi sayangnya kita alat belum punya. Oh, baik. Semoga nanti Jambi fasilitasnya lebih mendukung lagi ya, begitu ya dokter ya? Luar biasa sekali dokter. Baik, membahas tentang tema kita pada hari ini dokter. Menarik untuk kami para wanita nih, para kaum hawa. Ini memang merupakan sebuah ketakutan yang mungkin terabaikan atau seperti apa nih dokter? Nah, untuk pengetahuan pemirsa di awal nih dokter, apa sih miom itu nih dokter yang terjadi pada rahim kami para kaum hawa ini? Silakan dijelaskan terlebih dahulu dokter. Ya, sebenarnya miom, nama lainnya itu mioma, kadang disebut juga fibroid, fibroid, leomioma, itu sama artinya. Itu adalah suatu tumor yang timbulnya dari awalnya itu adalah dari dinding rahim, yaitu miom otot polos dinding rahim di situ. Dia insidennya itu kejadiannya 40-50% pada wanita usia reproduksi. Bahkan dia meningkat 70% pada usia wanita 70 tahun. 50 tahun, maaf, 50 tahun. Dan insidennya memang rendah pada usia remaja. Dan belum pernah ditemukan pada usia wanita yang belum haid. Gitu, ya. Oh, berarti memang indikasinya kepada wanita-wanita yang telah haid ya? Ya, dan bersifat jina dia. Gejalanya itu sama sekali sebenarnya nggak ada gejala. 20-50% mioma uteri nggak ada gejala sama sekali. Kalaupun ada, mohon maaf tadi 80% bahkan ada yang nggak ada gejala, 50-80%. Nah, 20-50% itu yang ada gejala, gejalanya berupa tergantung lokasi miomnya. Itu biasanya di mana saja nih dokter yang akan tetap jadi rahim, misalnya gangguan haid, haid yang panjang, haid yang banyak, atau perdarahan di luar haid. Itu biasanya kalau miom yang submukos, artinya dia tumbuhnya di otot rahim, tapi berkembang ke dalam endometrium. Mungkin kita tampilkan. Itu. Baik, mungkin bisa ditampilkan untuk tampilan yang rahim ya, bentuk rahim bentuk ya. Rahim, tampilan itu ya. Tadi telah disediakan ya dokter ya. Sambil terus menjelaskan dulu dokter. Nah, ini dokter ya. Kita lihat di sini kan. Nah, itu ada yang ke atas. Ya, itu kita sebut mioma subserosa, artinya dia melewati lapisan luar dari rahim. Itu biasanya gejalanya itu penekanan di daerah organ sekitarnya, misalnya sulit berkemih, buang air kecil ya, sulit BAB atau nyeri. Dia menekan saraf-saraf di daerah panggul, dia akan menyebabkan nyeri. Nah itu. Kalau yang
di tengah tumbuhnya di miom, di otot-otot polosnya itu sama sekali nggak ada gejala. Sama Walaupun sekali nggak. sama sekali nggak ada gejala. Jadi Itu tadi tiba-tiba 20, aja gitu ya dok ya? Iya, 80% itu. Nah kalau yang itu juga nyeri ya di gangguan haid yang tumbuhnya itu sampai ke dalam ke dalam rongga rahim. Bahkan sampai bertangkai. Itu sampai ada yang tangkainya itu keluar dari rahim yaitu ke vagina. Itu yang kita sebut dengan mioma gebut. Itu biasanya perdarahan terus-menerus pada kadang orang sering salah, oh gangguan haid gitu kan. Padahal ternyata Makanya terkena pada miom ya prinsipnya pada seorang perempuan yang datang berobat mau kemana aja, mau ke bidan atau ke dokter spesialis, kalau ada keluhan perdarahan pada vaginam, wajib periksa dalam. Jangan hanya USG tok. Karena itu sering salah diagnosisnya di situ. Berarti tidak terlihat hanya melalui USG Tidak, dia ya, harus dokter, periksa dalam. Nah, itu. Jadi baru dikonfirmasi pemeriksaan dalam dengan spekulum, baru dengan USG atau MRI. Nah, itu dia baru ketepatan diagnosisnya lebih dekat gitu. Nah itu jenis-jenisnya tergantung dari lokasinya. Oh jadi kalau untuk jenis miom ini di mana lokasinya begitu ya dokter ya untuk jenis-jenis miom akan itu timbul sendiri? gejalanya sesuai dengan lokasinya gitu. Ya. Nah kemudian untuk bagaimana sih cara kita tahu oh ini miom? Ya, yang tadi jelas kita kalau dokter atau tenaga medis lainnya itu anamnesis karena ini biasanya turunan. Oh ada berarti historical ya dokter ya? Bisa dari juga hasil keturunan. penelitian sitogenetik itu ditemukan lebih dari 40% mioma ini adalah ada gangguan kromosom gitu. Ya, gangguan kromosom. Nah, kemudian baru pemeriksaan fisik yang saya jelaskan tadi, baru tadi pemeriksaan penunjang misalnya USG, kemudian MRI, tapi dari USG aja sudah sangat jelas. Mungkin dapat kita lihat nih dari gambaran USG ya, kita tayangkan sini nanti. Ya. Dari USG sendiri itu jelas gambaran mioma uteri. Jadi dia ada yang bertanya kadang endometriosis itu gimana? Itu beda. Kita lihat gambar pertama ya, yang kanan atas. Itu rahim normal. Yang pertama ya dokter ya? Rahim normal tidak ada massa. Nah yang kedua itu kita massa tumor, ada nampak lingkaran berbatas tegas, itu gambaran USG-nya itu adalah mioma uteri. Nah yang ketiga itu multiple yang atas. Nah yang terakhir yang kelima sama yang terakhir itu pada kehamilan. Yang ke tengah itu pada hamil muda, yang kedua itu hamil pada usia 26 minggu. Jadi usia 26 minggu ada mioma uteri. Berarti masih bisa ya dokter kemungkinan seseorang yang terkena miom bisa. tapi hamil, masih bukannya berarti terkalahkan gitu ya janin itu ya dokter ya? Bisa. Bisa jadi gini, seorang yang menderita miom dia tidak dapat hamil apabila saluran-saluran itu tertutup oleh massa tumor. Gitu. Kalau tidak tertutup bisa. Ya? Nah, kemudian masalah perkembangan janin, mioma sendiri itu bisa lebih menyerap ya nutrisi dibandingkan janin. Jadi pertumbuhannya bisa kalah. Nah, itu tadi. Karena pada umumnya mioma itu makin besar pada kehamilan karena faktor hormonal tadi. Karena perkembangannya juga ini sangat berkembang sangat menentukan itu hormon-hormon estrogen gitu penelitiannya. Ya itu. Nah, kita kembali lagi tadi yang gejala ya. Seorang wanita yang gimana sih harus periksa kandungannya? Iya. Pertama apabila ada gangguan haid, apakah itu haidnya banyak ya, banyak terus-menerus atau sebulan 2-3 kali atau dia memanjang gitu. Tidak normal gitu ya dokter ya? Harinya tetap, misalnya 3-4 hari, tapi jumlahnya sangat banyak. Itu sebaiknya USG, pemeriksaan lah. Kita pemeriksaan ke dokter. Yang kedua nyeri panggul. Oh, berpengaruh ternyata nyeri panggul ya dokter ya? Karena salah satu gejala tadi tumor yang sangat besar, yang submukosa tadi, itu kan mendorong nyeri panggul. Kemudian setiap buang air kecil itu ada nyeri, sakit. Nah, itu ya memang bisa penyakit lain. Iya, tapi salah satunya adanya tumor tadi yang menekan dinding. Kemudian susah buang air besar juga. Ya, memang penyakit lain juga banyak yang menyebabkan susah buang air besar. Tapi salah satunya mioma tadi yang sangat besar kan gitu. Itu perlu kita cek. Nah, ini tanda gejala-gejalanya itu ya hampir sebenarnya mencapai 50% dia tidak ada gejala sama sekali.
Ya, tergantung kondisi individu seorang. Hanya 20-50% yang menimbulkan gejala yang tadi ini, yang salah satu gangguan haid, nyeri, ya, nyeri, kemudian ya nyeri panggul, kemudian ini yang infertilitas juga. Oh, Mandul. kesuburan, Ya mandul tadi ya. kalau menutup tadi, kalau enggak ya enggak bisa juga dia hamil, gitu. Tapi sebaiknya ya kalau udah besar 5 cm itu dioperasi dulu sebelum hamil, gitu. Tekstur miom ini sendiri dok seperti apa dok? Apakah dianya akan menjadi daging atau dia Dia hanya jaringan cair? ikat. Nah itu, miom ini bisa berubah. Hah, bisa berubah? Berubah konsistensinya tergantung situasional dari individu masing-masing. Ada 4 perubahan yang bisa terjadi pada miom. Dia itu namanya degenerasi kistik. Degenerasi kistik itu dia mencair, jadi warna merah. berarti Gitu. Jadi cair. kayak kista. Oh, baik, Jadi kadang kita menemukan pada USG, oh ini kista rahim. Karena di otot rahim, padahal itu adalah miom yang mengalami degenerasi kistik. Kemudian ada degenerasi lemak, jadi dia jaringan otot polos yang kemudian mengeras, yang apa itu degenerasi, jadi membentuk seperti apa gitu ya, kayak gel gitu dah, Jadi hialin. kayak jelly gitu ya dokter ya? Kemudian ada yang membatu, itu degenerasi kalsifikasi namanya. Itu membatu keras, sangat keras sekali. Mengganggu Itu sekali, biasanya nyeri pada itu yang jadi nyeri ya, ada gejala ya dok ya? Itu. Kemudian yang harus kita pahami, ada yang salah paham bahwa oh kalau sudah menopause katanya miom ini akan hilang. Nah, benar begitu dokter? Apa itu hoax? Sebagian besar hoax. Hoax ya dok ya? Kenapa? Hati-hati bahwa miom justru pada usia menopause, pramenopause, itu 0,3 memang kecil, 0,3 sampai 0,6% itu berkembang menjadi kanker. Wah, Itu yang namanya leiomyosarkom. Leiomyosarkom adalah suatu penyakit ganas pada dinding rahim. baik. 50 sampai 70% leiomyosarkom ini berasal dari miom. Berarti Jadi bisa hati-hati. terjadi komplikasi ya Komplikasi, dokter ya? ya, makanya Karena si hati-hati. miom ini bisa memanggil penyakit lainnya Iya, juga. nah, itu yang kita harus hati-hati. Betul, Ya, Dok. jadi bukan berarti oh ini pasti hilang pada menopause. Salah Itu ya secara ternyata, Dok, ya? akal kita berpikir secara umum, ya mungkin bisa. Kenapa? Dia kan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Betul. Pada saat menopause, estrogen ini kan sudah nggak ada ya, mungkin dia nggak akan berkembang, anggapannya itu, atau Berpikirnya mengecil. seperti itu. Bisa ya, bisa enggak. Nah, itulah dia. Jadi Jadi saya belum ngomong tentu. oh nggak boleh, nggak mungkin itu hilang. Nah, enggak. Kalau dia ukurannya 1 cm, 0, sekian, mungkin iya. Bisa jadi. Tapi kalau udah ya, 5 cm ke atas nggak mungkin. Pasti dia menetap Bahkan ya, dokter, berkembang ya? menjadi lebih besar lagi. kanker ya kemungkinan ada walaupun kecil kan gitu. Ya, di situ. Baik dokter, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya dokter. Ya, siap. Nanti kita sambung lagi setelah pariwara Siap. berikut ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Rudi Gunawan yang tadi sudah menjelaskan tentang apa itu miom dan berbagai hal tentang jenis-jenis miom tersebut. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133. Silahkan menghubungi kami untuk bergabung bersama kami dalam interaktif bersama Dr. Rudi Gunawan apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini. Baik dokter, menarik nih. Tadi sudah dokter jelaskan seperti apa miom itu, kemudian sampailah kepada komplikasi miom ini bisa menyebabkan penyakit lain juga muncul ya, begitu ya dokter ya. Nah sekarang mungkin pemirsa juga penasaran dokter, bagaimana sih cara pengobatannya nih dokter, setelah tadi dokter paparkan penyakit miom itu, kemudian jenis-jenisnya. Nah, ada beberapa step pengobatan apabila seorang pasien tersebut terdiagnosa terkena miom dokter. Silakan dokter. Pengobatannya itu ada kita 4 kriteria. Ya. Itu juga tergantung ukuran, masa tumornya, masa miom, lokasinya, ya, lokasi, juga ya, jumlahnya. Bisa berpincar-pincar berarti dokter ya, karena jumlah 85% mioma itu multiple, jadi banyak. Ya, multiple ya banyak. Jadi terapi yang pertama itu biasanya pada ukuran-ukuran kecil, yaitu medicinalis atau hanya tidak perlu operasi, hanya menggunakan obat-obatan. Yaitu mulai dari terapi hormon ya, dari progesteron sampai dengan
yang namanya itu hormon gonadotropin releasing hormon agonis dan antagonis. Nah, itu. Antagonis ya dokter ya, namanya juga keren. Dan ada yang ya, terbaru lagi yaitu ya memang mahal kalau itu ya, sekali suntik aja bisa sampai 2 jutaan. Wow. Sekali suntik. Itu di cover BPJS nggak dokter ya? Oh, sampai saat ini belum. Ya, karena mungkin mahal ya, nggak tahu saya. Iya kan betul. Nah, yang kedua itu kriterianya kalau lebih kurang dari 5 cm. Iya ya. dokter. Kalau lebih dari sentimeter biasanya itu operasi. Tindakannya ya dokter tindakannya. ya. Operasi bermacam-macam, ada yang konvensional yaitu kita buka perut sebagaimana biasa. Seperti sesar ya dokter seperti ya. sesar. Kemudian ada melalui minimal access surgery yaitu laparoskopi dengan sedikit lubang aja, ada 3 lubang. Kemudian robotic surgery. Oh yang tadi dokter udah jelaskan ya. Bedah robotik. Bedah robotik. Nah, yang kemajuan terakhir adalah dengan ini menggunakan gelombang tinggi ultrason. Oh, baik. Jadi dia itu sifatnya itu kita sebut MRI ultrason itu dan HIFU. HIFU itu high intensitas focus ultrason. Jadi tanpa belahan dan tanpa sayatan? Enggak, tanpa belahan, tanpa sayatan. Nah, cuman biayanya mungkin mahal ya. Lebih itu juga tinggi, sebenarnya ada kriterianya. Kalau kita di onkologi, gua di PIGO, International Federation of Gynecology, itu yang di bawah 5 cm. Ukurannya ya dokter ya. Biasanya yang di bawah 5 cm masih bisa lah hapus. Teman, kalau lebih dari itu mungkin perlu berkali-kali atau ya komplikasinya juga ini. Dan angka tumbuh kembali 65%. Oh, ternyata tapi untuk seluruh ya, bukan bisa kena tumbuh hipo doang. kembali. Iya. Karena apalagi yang sifatnya genetik. Sifatnya genetik dia kemungkinan bisa bahkan 65% dia tumbuh kembali. Walaupun dioperasi bersih pada saat itu. Walaupun dia bersih setelah suntikan. Walaupun ada hipo tadi, tetap ya relap itu 65%. Nah, di situ juga, mungkin itu yang terapinya saat ini yang ada. Gitu, ya. Berarti kemungkinan muncul kembalinya besar apabila itu memang genetik ya dokter ya? Makanya yang paling penting setelah tahu kita ada, ya kemungkinan kita gennya ada, yang paling kita antisipasi adalah pencegahannya. Pencegahannya Pak, kan kita tahu ini sebagian besar itu hampir 80-90% adalah karena hormonal. Oleh sebab itu, hormonal itu pada wanita apa sih penyebabnya? Iya. Yang nggak bikin teratur psikis. Psikis, pola hidup juga. Ya, pola hidup, gizi yang seimbang dan juga psikis yang stabil. Karena dari WHO sendiri kan dia nyebut, kita di Kemkes juga ada nyebut bahwa siapa yang dikatakan sehat? Gizi seimbang dan psikis yang stabil. Iya. Karena 70% kanker penyebabnya adalah nomor 2 ini. Oh, psikis yang kurang sehat gitu. Makanya ya, insiden miom dan kanker juga ya, itu tertinggi pada wanita yang psikis. Mentalnya ternyata tinggi. ya dokter ya. Makanya dia sering terjadi pada miom ini secara statistik tinggi terjadi pada wanita yang tidak menikah. Oh, bukan atau berarti menikah nggak punya anak. Mental berarti juga di mungkin psikisnya dari itu berpengaruh ya dokter ya. Siklus hormon juga. Ternyata jadi, bukan mohon hoax maaf, ya dokter ya. Mohon maaf. Ya namanya ya ada yang mengatakan kayak Dr. Boyke yang lain-lain ahli psikologi. Seks itu adalah sehat. Ya itu benar. Ternyata itu benar ya, bukan Benar. hoax. Iya. Dan juga memang saya perhatikan ya dokter ya, apabila seseorang yang telah tahu bahwa terdiagnosa sebuah penyakit, itu terpengaruh ke psikisnya, malah makin memburuk ya dokter ya. Nah, itulah di situ penyebab ternyata makin parah. Relap makin tinggi. Saya 2 kali ya selama 15 tahun terakhir ini, 2 kali menemukan, baru 2 minggu operasi meoma, tumbuh kembali. Karena pikiran psikisnya tadi beban mental kali ya dokter. Sangat tinggi. Maka yang paling utama adalah ya cooling down, yang atas aja kita pasrahkan gitu. Tetap yang nerima penyakit, itu aja. Menerima penyakit dan bagaimana tindak lanjutnya ikutin aja gitu. Nggak usah kecemasan tinggi atau kadang ini ada perempuan yang merasa oh kalau rahim nggak ada bukan seorang perempuan. Akhir dari segalanya gitu kan ya Itu dokter ya. pendapat yang sangat salah. Justru kadang ada, nggak semua memang, ada perempuan ya justru dia jauh lebih sehat tanpa rahim. Lebih bahagia kemudian Lebih sehat, lebih tanpa ada bahagia, beban, lebih gitu, tanpa beban. Nah itu justru kalau misalnya begini, tadi salah satunya terapinya tadi ya, Iya dok. angkat tumornya saja.
Iya. Angkat tumornya saja itu kalau apabila ya dia ukurannya 5 cm ke atas, walaupun tidak dilakukan injeksi atau misalnya tidak sanggup untuk terapi injeksi tadi, itu angkat tumornya saja pada usia reproduksi terutama yaitu 45 atau 40 sampai usia reproduksi lah gitu. Karena kan masih berfungsi banget, rahimnya itu sangat berfungsi. Kalau itu jangan sampai angkat rahim. Ya. Sampai berapapun besar tumor kita usahain angkat tumornya aja. Kita dulu tahun 2022 kemarin berhasil mengangkat 80 massa tumor. Ya itu kita presentasikan waktu itu di acara ASGO di Turki dan juga di Bali pernah, sama di Korea juga pernah itu. Pengangkatan 80 massa tumor rahim. Itu mungkin masih rekor kan gitu. Dan pasiennya hamil. Wah, berarti bisa ya gitu dokter ya? Ya itu makanya tergantung tadi teknik-tekniknya, operasinya gimana kan gitu. Nah kalau sudah 45 usia, itu kan sebenarnya usia menopause rata-rata Asia itu 45. Iya, Artinya fungsi rahim itu sudah sangat menurun. Bahkan kalau sudah menopause sama sekali, itu fungsi rahim udah nggak ada. Kalau sudah tidak ada, tapi penyakit banyak. Salah satunya miom, kanker rahim, kanker endometrium, kanker serviks, 4 tumor ada, kanker, 4 kanker ada di situ. Membahayakan yang dia harus rutin setiap berapa bulan sekali kontrol. Dari situ aja udah berapa biaya. Betul. Nah, kalau kita misalnya temu tumor dari 5 cm atau di bawah juga tapi multiple ya sudah kita 45 itu polisinya angkat aja. Dia bebas, itu maksud saya tadi, dia hidup lebih sehat, selesai lebih bahagia. Masalahnya ya dokter, tidak mikirin lagi, karena salah satu penyebab utamanya tadi kan psikis. Betul. Dia mikir, timbul lagi nggak? Jadi pikiran ya mana dokter, harus pap smear lagi, kanker serviks, rutin lagi kan? Mana biaya juga. Biaya, pikiran. Nah, kalau itu udah diangkat semua, selesai. Nggak ada. Terus ada yang bertanya, oh nanti kalau hubungan gimana? Suami gimana? Berpengaruh nggak dokter? Tidak ada pengaruh kalau udah situ. Bandingkan, kalau usia reproduksi, ya sangat berpengaruh. Tapi kalau sudah pasca menopause atau premenopause itu udah sangat minim, bahkan pasca menopause sudah nggak ada hubungan. Karena pasca menopause juga wanita kan sudah sangat menurun. Betul. Jadi bukan karena operasinya, memang usianya sudah saatnya menurun itu tadi. Jadi itu bukan karena angkat tumornya ke rahim, sama aja. Untuk fungsi seksiologi usia 45 ke atas, ada rahim sama nggak ada rahim itu sama. Tidak berpengaruh ya dokter ya, apalagi dalam berhubungan suami istri ya dokter ya? Iya, rata-rata semua kan ada mengeluh. Iya benar. Walaupun ada rahim sehat, pasti mengeluh. Ya mungkin nggak enak dibicara di sini. Iya benar dokter, cuman untuk edukasinya seperti itu dokter. Iya. Berarti kalau seseorang yang terkena penyakit miom pun itu tidak ada pengaruh atau hubungan kalau misalnya menjadi mungkin nyeri ketika berhubungan suami istri? Ya itu tadi bisa kalau nggak diangkat. Orang menderita miom apalagi yang tumbuhnya keluar tadi. Oh bisa sampai keluar memang ya dokter? Ada kan tadi yang segambarnya miom cervicalis. Betul. Miom cervicalis itu ditekan pasti nyeri. Itu udah Ada sangat kemungkinan bisa pecah juga dok? Enggak, karena dia kan padat. Padat ya dokter? Padat. Dan walaupun dia berupa kistik, cairan tadi yang merah, dia tidak pecah karena terlokalisir. Dan jaringan padat semua kan gitu. Jadi mau pecah kemana kan gitu. Kecuali kalau indung telur. Kista indung telur, dia kan bebas, bisa pecah ya ke organ ini, ke perut semua kan cairannya. Kalau itu kan dalam rahim, jadi nggak bisa pecah. Gitu. Jadi memang solusinya kalau memang sudah di usia yang 45 ke atas atau memang sebaiknya diangkat rahim ya dokter? Apalagi kalau ada faktor genetik. Genetik kadang kita sering menemu, ternyata ibunya ada miom, operasi udah nggak rahim. Adiknya juga. Tantenya kena, bagusnya angkat. Karena relap 65% tuh akan tinggi. Muncul kembali nanti ya dokter ya. Apalagi tipe orangnya ini yang kecemasan tinggi, bagus angkat. Karena psikisnya juga pasti akan berpengaruh begitu berpengaruh, ya dokter? Sangat berpengaruh. Gitu. Kalau untuk di Jambi sendiri nih dokter, yang konsultasi kepada dokter untuk keluhan penyakit miom ini sangat berapa tinggi. banyak dokter? Tinggi ya? Sangat tinggi dibandingkan tumor lainnya, miom sangat tinggi. Bahkan dalam kehamilan juga ada. Saya udah belasan itu ya dalam kehamilan dengan mioma uteri. Nah, ada pendapat gimana hamil dengan mioma uteri? Apakah langsung dia bersama-sama diangkat? Nah, itu tergantung penilaian pada saat itu.
pada diagnosa awal. Ya, di meja operasi juga memungkinkan nggak gitu. Tapi kalau di kami ya di onkologi wajib angkat gitu. Tapi kan beda, setiap skill kan berbeda. Jadi yang menentukan adalah dokternya masing-masing pada saat yang itu. Apakah memungkinkan diangkat atau tidak. Tapi sebagian besar memang tidak, karena itu tadi ya SC-nya aja apabila kontraksinya bagus ya langsung tutup. Udah gitu. Tidak masalah, dokter. Karena salah satu efek sampingnya tadi adalah miomnya sendiri menyebabkan perdarahan yang banyak. Oh, jadi penyebab itu ya, dokter? Itu ditakutin untuk perdarahan banyak, kemudian kontraksi nanti jadi nggak bagus. Tapi ada juga miom yang menyebabkan gangguan kontraksi. Misalnya dia sesar, angkat, ya, kontraksinya nggak ada. Itu tindakannya sama, dokter? Misalnya kalau itu angkat, tetap diangkat. Tetap diangkat juga? Wajib. Kalau penyebab kontraksinya itu adalah miomnya tadi, wajib angkat. Karena di pertanda bagaimana miomnya tetap yang menyebabkan kontraksi, akhirnya angkat rahim. Nah sekarang jadi masalah, apakah wajib angkat rahim? Iya. Bisa ya, bisa enggak. Atau tergantung penilaian pada pasien. kondisi di meja operasi. Ya. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin adalah tidak angkat rahim kalau usianya masih reproduksi. Misalnya 23 tahun, hamil pertama, angkat rahim, waduh. Wah, sudah kemungkinan seram kan punya gitu. Anaknya nanti juga tertutup. Kita dokter. usahakan semaksimal mungkin angkat rahimnya saja. Baik, dokter. Izin dokter kita jeda iklan terlebih dahulu, nanti kita sambung kembali. Ya, Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Rudi Gunawan, yang mana beliau telah menjelaskan tentang miom. Tadi juga dokter udah jelaskan tentang seperti apa tindakan-tindakan pada miom itu sendiri ya dokter ya. Dan terakhir dokter menjelaskan tentang miom pada kehamilan. Nah ini saya pernah dengar ya dokter, apakah hoax atau benar tentang apabila miom bersamaan dengan kehamilan itu nanti miomnya akan ngalah nih dok. Nah apakah ini paradigma yang salah atau benar nih dokter? Mohon dijelaskan kembali nih dokter. Salah dan hoax. Oh salah dan hoax, wah dengan tegas dokter jawab seperti itu ya dokter ya? Karena hormon kehamilan sendiri itu merangsang pertumbuhan miom makin cepat. Oh, jadi dia miom itu sama janin berlomba-lomba. Mengambil nutrisi dari bayi hormon dan nutrisi ibu untuk dia makin berkembang dan bayi juga kan harus berkembang. Betul. Nah, bahkan ada yang bayinya kalah. Oh, janinnya kita jadi pernah menemukan mati ya dokter? Miom yang 5 cm yang berkembang sampai ateram dia menjadi 12 cm. Dan beratnya itu sampai 3 kilo. Bayinya hanya 2 kilo. Artinya bayi kalah. Tapi perut tetap membesar, belum tentu kondisi bayi justru atau miom. Perutnya itu jauh lebih besar dari kehamilan normal. Ya, lebih besar. Bahkan kalau kita perabaan, biasanya kan mulus saja gini kan. Ini berbenjol-benjol. Ya, itu berarti miom, bisa aja miom di situ. Nah, apakah pada masa hamil itu kita lakukan operasi atau tindakan untuk miom? Enggak jadi, boleh. Karena merusak janin, karena merusak dinding rahim. Kalau kista, ya pada usia 16 minggu, 20 minggu itu kita angkat kista kalau mengganggu. Kalau enggak dibiarin aja. Kalau miom kita follow up terus sampai cukup bulan. Mampu nggak sampai cukup bulan? Ada yang kadang janin ternyata tidak mampu untuk sampai cukup bulan, hanya 35 minggu, sudah kontraksi, sudah perdarahan, itu apa boleh buat? Kita harus paling pematangan paru untuk bayi, kemudian kita sambil angkat miomnya. Gitu. Kalau berhasil. Tindakannya juga dipantau ya dokter ya, tidak bisa asal diangkat. Tergantung kondisi bayi. Kalau bayi makin jelek, itu langsung kita viable dia layak untuk hidup, misalnya. Kalau udah 32 bisa lah gitu kan. Nah, itu kita langsung daripada ibunya nanti makin jelek atau bayi makin jelek gitu. Itu namanya terjadi pertumbuhan janin terhambat karena miomnya. Itu harus nggak cukup bulan kita. Viable, layak untuk bisa hidup di luar. Kita langsung lakukan. Karena nanti kondisi semakin jelek bayinya, semakin kalah, tumornya semakin ini malah nanti ujung-ujungnya sampai angka rahim. Wah, malahan jadi fatal malah ya nanti dokter, angka rahim malah. Maka sampai jangan angka rahim ya kita secukupnya gitu. Kita pernah dulu dapat itu tadi yang sampai 3,5 kilo
miomnya sendiri bayinya cuma 2 kilo. Padahal itu dari sudah aterem, enggak aterem ya, 36 minggu. Sudah Kalau bisa. normalnya kan bisa lah 2,5 kan gitu. Tapi ini nggak terjadi, nggak tercapai, maka kita langsung udah kontraksi langsung kita angkat. Dan itu karena usianya baru 25 tahun anak pertama, yaitu miomnya aja yang kita angkat. Dan alhamdulillah sih berhasil gitu. Berhasil ya. Anaknya juga selamat, dok. Anaknya selamat. Wah. Udah gitu. Berarti itu Bahkan tergantung sudah memang hamil bagaimana yang, kondisi pasien. Bahkan sudah hamil yang kedua, 2 tahun. Nah, kapan setelah operasi miomektomi itu, kapan dia boleh hamil? Idealnya 2 tahun. Oh, ada jangkanya ternyata Ada. dokter ya. Setelah kehamilan dengan miom. Ya, tujuannya untuk lebih bagus, kemudian tidak terjadi yang sering terjadi kalau kurang dari 2 tahun itu pecah, ruptur, istilah medisnya ruptur. Waktu hamil berikutnya dia tuh pecah rahimnya. Bisa Itu bahaya sih, berdampak hal yang seperti itu Iya, ya, dokter makanya ya? kalau bisa 2 tahun. Kalaupun sebelum 2 tahun sudah hamil itu dalam pengawasan ketat dan tidak boleh lahir normal. Berarti karena adanya miom tadi yang seharusnya rahim mungkin tidak jadi sebesar itu, dia jadi lebih besar gitu ya, dokter. Pada Maka kehamilan. berbahaya. Pada kehamilan. Ah. Jadi membahayakan ibu dan anaknya itu Anak, sendiri. justru membahayakan ibu dan anak. Ya banyak kasus kematian ibu ya di situ tadi. Kadang kita berusaha mempertahankan ya, cuman rahim yang tidak berhasil kontraksi dengan berbagai cara itu akhirnya ibu meninggal walaupun bayi berhasil di ini. Bahayanya di situ sih. Ternyata miom bisa sampai menyebabkan kematian ya, dokter ya? Bisa. Itu Kalau seperti dia apa itu ya, kronologinya, kalau yang tersering itu pada kehamilan. dokter? Ya, pada kehamilan. Pada kehamilan. Kemudian kalau dia berkembang jadi kanker. Iya, dia berkomplikasi ke Iya. penyakit lain begitu Ya, ya? dokter? komplikasi. Kanker metastase ke organ-organ lain, ke paru, biasanya sudah sulit. Sudah sangat sulit. Itu penyebabnya mungkin karena dibiarkan kali ya, dokter Ya, ya? karena pembiaran. Pada prinsipnya walaupun ganas, kalau stadium awal itu bisa diatasin. Nah, jadi gimana kalau pada kehamilan kita temukan ternyata dinyatakan ini ada miom, kan gitu. Benar, dok. Ya silakan kalau itu konsultasi, ya boleh aja dia konsultasi ke beberapa dokter kan gitu, boleh untuk ke tempat dia, itu hak pasien kan. Oh, gitu. jadi bisa Hak pasien. untuk menambah referensi Jadi bukan ya, artinya, dokter ya? bukannya artinya oh tidak percaya sama dokter ini, Bukan, enggak, ya. bukan sama sekali bukan. Pasien boleh second opinion kan gitu. Second opinion Karena istilahnya. alat juga kan berbeda-beda. Betul. Kan berbeda. Skill dokter dengan cara penyampaian juga beda-beda kali ya, dokter Ya mungkin kalau rame pasien dikit aja ngasih ya. Kadang ke dokter ya Mungkin yang lagi ribut rajin gitu ya, ngobrol gitu kan, ngobrol Panjang menjelaskan, nah penjelasannya. itu boleh. Itu hak pasien sih, bukan artinya oh nggak enak nanti dokter ini saya ke enggak, boleh sama sekali boleh. Jadi pemirsa dari saran dari dokter Rudi Gunawan itu nggak apa-apa ya, dokter ya? Nggak Misalnya apa-apa. sudah konsul ke dokter pertama, tapi untuk second opinion atau untuk menambah penjelasan Wawasan, ya, kalau menambah kita belum wawasan jelas, dan untuk pemantapan hati deh, mungkin gitu ya kali iya. ya, dokter ya. Bukan berarti dokter pertama yang tidak sesuai atau tidak bukan, capable-nya bukan, tapi untuk pemantapan hati pemirsa, kalau misalnya konsultasi boleh ya, dokter Rudi Boleh. ya, untuk ke dokter yang lain. Karena mungkin seperti dokter bilang tadi, pasien yang lain banyak. Jadi penjelasannya Iya. mungkin tidak terlalu panjang. Nah, ketemu sama dokter yang kedua ternyata cocok nih. Begitu kali ya, Iya. dokter ya. Ya, Padahal intinya ya sama. jujur aja, kadang saya mau, aduh pasien, aduh dokternya cepat kali ngomongnya, sombong banget. Oh, Tapi iya, ada yang iya, banyak yang, waduh enak ya ngobrolnya sama dokter ini. Ya, itu Penjelasannya ini gamblang. situasi saat itu, kondisi kita dikejar-kejar misalnya operasi. Atau tiba-tiba harus Kadang ada berbeda, operasi kan gitu, gitu. dokter ya. Ya, jadi itu menentukan juga sih. Katanya. Bukan kita dokter tuh niatnya bukan untuk sombong Mengedukasi atau tanggung-tanggung udah enggak ya, dikit-dikit dokter aja ya? gitu, enggak sih. Ya. Baik, dokter. Pengennya mau ngobrol lu, teman waktu kadang kan seperti itu. Betul. Nah, jadi untuk pemirsa jangan ragu gitu, dokter ya. Kalau punya merasa ada yang kurang Makanya enak gitu, saya setuju konsultasi. sih. Kalau BPJS kan ada BPJS katanya itu maksimal 20 pasien di poli untuk Iya, OCT. itu Saya gimana, sangat dok? setuju ya, karena kemampuan, ada penelitian menunjukkan bahwa kemampuan manusia itu ada batasnya. Nggak bisa dijubelin semua, Nggak bisa, dipaksain jadi gitu udah ya, nggak dokter konsen ya. lagi gitu ya. Memang ada baiknya juga sih gitu. Dan dokter setuju kan, untuk hal itu ya. Kenapa? Karena kan nggak emergensi juga. Betul. Kalau kita sudah ini bisa besok, biarlah dokter istirahat dulu, biar apanya Berikan kelonggaran gitu ya, dokter ya. nggak kelelahan. Karena kalau bus bertubi sampai 40, 50, 60, nggak masuk akal bagi saya, Iya. nggak konsen. Mungkin juga dokter sebagai ketua OGI apa tadi nama organisasinya itu kan juga banyak mendengarkan dari teman-teman, masukan Ya. dari dokter-dokter OGIN kali ya, Ya dokter ya. jujur, saya sendiri aja, kalau udah lebih dari 10 saya udah mulai
Udah mulai berasa, oh saya ini batasin 15. batasnya. Malah saya nggak 15 saya batasin. Karena biar maksimal maksudnya ya dokter, bukan menolak. Kecuali berarti kalau ya, dokter, ya? BPJS poli rumah sakit yaitu ya sesuai lah, nanti takut ditolak katanya kan, bukan ya, kita Kecuali tetap kalau ikutin. emergensi ya tetap harus Emergensi ya gitu, dihadapi ya, dokter, ya. hadapin. Gitu sih. Baik dokter. Nah sejauh ini kalau untuk miom di Jambi tadi sudah dokter bilang banyak ya dokter ya. Oh ya. Nah mungkin dokter bisa berikan masukan nih kepada pemirsa, mungkin bagi yang telah menjadi pasien miom atau bahkan bagi yang belum, tapi untuk mencegahnya nih dokter, himbauan untuk para pemirsa yang ada di rumah tentang bagaimana sikap untuk penyakit miom ini sendiri dokter. Silahkan dokter. Yang jelas pola hidup sehat, pola hidup sehat, gizi seimbang, olahraga yang teratur. Ya. Satu yang paling penting psikis, kecemasan tinggi. Jangan kira kita ngerumpi seujun apa orang itu udah kecemasan tinggi ya, gibah katanya. Itu udah sebenarnya udah masuk, berpengaruh benar. Itu udah. Makanya saya selalu pasien, Bu, jangan cemas. Kok dokter tahu dokter cemas? Ya iya, karena salah satu gejalanya kecemasan tinggi. Kelihatan ya dari mentalnya itu ya, terganggu gitu ya. Iya, itu paling penting. Karena itu masuk ke, jadi kalau kita itu di dunia kesehatan, penyakit itu bukan karena bakteri, virus, segala macam itu, tapi tadi psikis. Kalau psikis yang bagus, kecemasan tinggi, daya tahan tubuh bagus, infeksi virus, bakteri, jamur semua bisa teratasin dengan kondisi kita bagus. Jadi psikis COVID, kita harus dijaga gitu. dalam satu ruangan, 2 tertular, 3 enggak. Kenapa? Penyebabnya virus. Jadi apakah virus ini menyebabkan penyakit? Lah, yang ini enggak. Jadi yang menyebabkan penyakit apa? Daya tahan tubuh yang lemah. Jadi intinya daya tahan tubuh kita kuatkan. Stres, selalulah berpikir positif. Betul. Sekalipun diomongin orang lain, positif aja. Jangan jadikan beban semua ya. Jangan dokter, jadikan ya? beban. Kalau segala sesuatu kita jadikan beban, penyakit apapun banyak timbul, tidak hanya miom. Penyakit hati juga kan dok ya? Hati, benar, bisa. Dok? Iya. Bahkan SGOT-SGPT, gangguan fungsi hati bisa sangat meningkat. Berpengaruh ya dokter. Berpengaruh. Ya? Ada kasus, Iya, apa tuh dokter? sehat semuanya, tiba-tiba putus pacaran. Aduh, itu berpengaruh ya dokter ya? Cemasan sangat tinggi, sampai mau putus sekolah sini. Karena dia gangguan metabolisme, dia cek SGOT-SGPT tinggi sampai 1000 lebih. Wah, terkejut saya. Udah konsul penyakit dalam. Ternyata bingung juga kenapa. Nah, akhirnya turun drastis setelah dia cooling down. Artinya apa? Ternyata benar-benar hati juga terganggu. Bukan lagi yang salah sakit hati secara harfiah, tapi fisik juga. Karena batin juga batin ngaruh tadi, ya, dok, batin psikisnya tadi itu sangat pengaruh. Ternyata benar ya Apalagi dok, perempuan. ada Ya, benar. masalah tiba-tiba langsung sakit, langsung demam itu ternyata Itu tadi panggilan karena dari daya tahan psikis tubuh. jiwa tadi. Karena kita lingkungan kita ini semua ada bakteri, virus, seperti kanker cervix. Sekarang nggak ada lingkungan apa. Teman ada penelitian di eskalator mall, di Apus ya, ternyata ada HPV. Di eskalator itu, di pegangannya itu atau? Bahkan di engkol pintu juga ditemukan ada. Jadi kita lingkungan kita ini ada HPV, ada bakteri dan virus lainnya. Kenapa kita nggak kena? Karena daya tahan tubuh. Maka yang paling utama dalam kehidupan kita ini adalah itu tadi daya tahan tubuh yang baik. Dengan dari caranya gizi seimbang dan psikis yang stabil. Jangan seujon, selalulah berpositif thinking. Dalam agama apapun kan selalu disuruh. Pola pikiran, bersyukur, jangan selalu gitu ya dokter ya. Ya, jangan itu. Jangan kayak istilahnya ya ada dalam satu tabok kiri kita balas lagi kamu kanan, nggak usah. Balas dendam sama itu aja, yang membuat kita sakit kan. ya dok itu ya. intinya seperti begitulah. Benar dok. Kita justru anggap itu sesuatu yang positif, kita introspeksi diri. Oh, mungkin ada sesuatu yang salah pada diri saya, itu aja. Jangan selalu menyalahkan orang, tapi diri kita introspeksi. Rata-rata gitu sehat lah itu. Iya, sebenarnya di situ ya dokter ya. Terutama memang sangat penting sekali untuk pola hidup sehat tadi, berpikir positif gitu dokter. Kemudian ini, gimana dokter? sekarang banyak beredar terapi-terapi herbal itu katanya. Nah, ya itu gimana dokter? Jujur saya bukan mendeskripsikan yang jualan-jualan MLM, kan banyak MLM ya. Kemudian kan banyak di apotek, di apa yang MLM juga. Kadang kita datang ke shop apotek yang ngadepin kita itu justru SPG MLM duluan kan, nawarin ini terbaik. Bahkan ada resep dipegangnya dibaca, oh ini lebih bagus. Nah, itu hati-hati ya. Kemarin saya minta dinas kesehatan segera menertibkan yang itu.
Biar saya jelaskan di sini bahwa dulu sebelum tahun 2012 kita temukan antioksidan itu adalah pencegah kanker. Tapi penelitian terakhir menyatakan bahwa antioksidan itu penyebab kanker paling tinggi. Kenapa? Kita lakukan penelitian bersama multicenter, ternyata antioksidan itu berfungsi mencegah kanker atau penyakit lainnya itu pada dosis tertentu. Kalau dia berlebihan justru dialah pemicu kanker. Makanya kita ini kanker itu sangat tinggi terus, nambah-nambah. Kenapa? Obat-obat MLM yang kata anti kanker, itu bertaburan. Yang menyebabkan dosis yang katanya, oh ini herbal, tidak perlu takut, dosis ini kan herbal. Betul. Kalau sesuatu, kalau pil atau apa, kalau sudah berupa pil tidak ada herbal. Herbal itu seperti Propembik. Ambil berapa gram daun pepaya misalnya, ambil itu ada dosisnya. Dan direbus ada berapa dosisnya juga, berapa lama. Nggak bisa asal. Enggak, gitu. Ya. Jadi salah fatal yang katanya berupa pil ini adalah herbal, itu salah fatal. Hati-hati, itulah penyebab tertinggi kanker. Malahan jadi pemicu. Bahkan ada gitu, sekarang, ini jadikan bisnis beberapa yayasan ormas, yayasan ini tertibkan juga kesehatan, bahkan ada mengatakan yayasan kanker. Ini saya kasih tahu bahwa yayasan kanker resmi di Provinsi Jambi saya ketuanya. Jadi yang ada yang mengatakan ada yayasan kanker lain itu lihat ujung-ujungnya adalah jual obat. Intinya di situ. Tapi dibalut, ditutupin oleh tadi rasa sosial, tapi inti utamanya dia jual obat. Yang MLM parahnya ya, Dok, ini dilakukan oleh nakes. Nah itu, nakes. Itu saya minta dinas kesehatan lah itu. Kalau kita kan ormas nggak bisa kan, apa nggak bisa. Gitu. Banyak. Jadi intinya masyarakat harus itulah. Bahkan kita awalnya ada stadium 1, terapi herbal sampai 200 juta habis. Tiba-tiba dalam waktu 2 bulan sudah stadium 4. Jadi herbal itu memicu sebenarnya. Herbal yang benar tetap ada takaran dan dosis. Nah, itu. Kalau dia ngomong tidak ada takaran dosis, dia nggak benar. Ya, gitu. Apalagi sudah berupa pel. Semua obat yang berupa pel itu semua berasal dari bahasan alami. Nggak ada yang ya kita ambil dari mana, dari semen, dari apa, kan nggak ada. Mustahil ya, Dok ya? Nah, contoh kasus. Obat katanya ini hasil putra anak bangsa. Dia itu kayu manis dari kerinci. Itu satu-satunya kayu manis. Bahkan penelitian di gabungan Indonesia sama Amerika, di Amerika labnya, itu hanya kayu manis kerinci yang bisa dijadikan obat DM. Itu namanya inlasin. Wah, begitu ya. Seluruh kayu manis di dunia kita diambil sampel, tapi nggak bisa. Hanya kayu manis dari kerinci. Itulah kita namakan itu hasil proyek anak bangsa obat. Wah, luar biasa dokter ya. Iya. Baik dokter, nanti kita sambung lagi. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat dan bersama dengan Dokter Rudi Gunawan. Baik dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Mohon izin kesimpulannya pada program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Dipersilahkan dokter. Ya, makasih. Ya sesuai dengan judul myoma uteri tadi ya. Jadi myoma uteri itu adalah penyakit tumor jinak yang paling sering dan paling banyak pada perempuan. Ya. Prinsipnya bisa sembuh total, ya, walaupun dia bisa tumbuh kembali, itu harus kita jaga. Dan hati-hati, dia bisa berkembang jadi ganas. Ya. Jadi terus pemantauan dengan mengetahui gejala-gejalanya tadi, yang gangguan haid, nyeri berkemih, itu sebaiknya dan lain-lainnya tadi ya sebaiknya segera kontrol, jangan takut. Dan kita sudah meliti berbagai banyak acara ya, penelitian itu tidak ada hubungan terapi-terapi herbal dengan myoma uteri. Nah, justru memicu dia berkembang jadi kanker itu tinggi. Itu ada penelitiannya. Ya, itu. Jadi jangan terkecoh masyarakat dengan tanpa operasi, tanpa kemoterapi gitu ya bisa sembuh. Kalau itu bisa sembuh, kitalah orang pertama duluan menggunakannya. Nah, itu aja prinsipnya. Itu selalu saya bilang sama pasien, kalau yang benar saya akan gunakan yang pertama kali. Nah, itulah gitu. Kalau yang benar kan gitu. Ya.
Jadi pencegahan paling utama adalah daya tahan tubuh, itu aja. Apakah daya tahan tubuh harus menjaga makanan apa semua? Enggak. Makanlah secukupnya, kan gizi seimbang, bukan artinya dilarang. Oh misalnya nggak boleh mecin, nggak boleh ini. Nggak tahu dia masak, nggak tahu ini makan hambar terus, nggak mau makan, gizi lemah. Jadi ini, jadi artinya mecin bisa berguna, tapi gunakan dosis tertentu, kan gitu. Kalau bisa dia menggunakan ramu-ramuan apa alami, ya silahkan. Tapi kalau nggak bisa, boleh. Kalau memang 100% mecin itu menyebabkan kanker, kenapa bisa beredar? Negara bisa kita tuntut, itu aja. Tapi tidak. Yang salah adalah penggunaannya, cara menggunakannya. Terlalu berlebihan, sama. Jadi yang alami juga kita gunakan berlebihan, itu jelas bisa menyebabkan penyakit. Demikian juga apalagi sintetis penyebab makanan yang kita gunakan melebihi dari dosis, itu akan menyebabkan penyakit. Tapi kalau tidak melebihi, saya enggak. Itu aja, ya. Ya, kita terlalu berpikir ke makanan, ke apa. Tapi kita tidak menyadari sehari-hari bahwa seujon, negative thinking itu adalah mengurangi daya tahan tubuh. Jadi berpikirlah sehat, ya, gizi seimbang, psikis yang stabil, selalu berpikir yang positif. Saya rasa itu saja. Baik, Dokter Rudi Gunawan, terima kasih telah hadir di TVRI Jambi. Tentunya harus tetap hidup sehat ya, dokter ya. Sesuai dengan program kita yang selalu setia disaksikan oleh pemirsa TVRI Jambi, dokter. Baik, dokter, terima kasih untuk berbagai pencerahannya, edukasinya pada hari ini, terutama tentang miom ya, dokter ya. Dan juga pemirsa tetap berpikir positif. Begitu ya dokter ya, untuk bisa menjaga daya tahan tubuh untuk jadi lebih baik. Baik pemirsa, demikianlah program Acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.